Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini hari Minggu. Nah, Lause ingin mengajak kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita lipat tangan kita ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu, yaitu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi dengan semangat ya. Lause ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Oke, kita nyanyikan lebih semangat lagi ya. Sambil tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya.
kita menyanyikan lagu dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung mengajak kita semua untuk lipat tangan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajarilah kami ya Tuhan, sehingga hati kami bisa menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andreas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus, Selat Panjang dan Batam ya. Nah, anak-anak di rumah atau adik-adik di rumah, siapa yang pernah takut? Ayo, siapa yang pernah takut? Pasti semua orang pernah takut, bukan? Wah, baik itu anak kecil, yang remaja, yang tua, semua pernah takut. Yang badannya kecil, yang badannya besar, semua juga pernah takut. Yang miskin pernah takut. Yang banyak uang juga pernah takut. Wah, yang di Indonesia juga pernah takut. Yang di luar negeri juga pernah takut. Jadi semua orang pasti pernah takut. Nah, ketika kita takut, kita buat apa ya? Ayo kita dengar firman Tuhan. Nah, sudah berhari-hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melayani Tuhan. Dia bekerja, melayani, pergi ke sana ke sini. Dan pasti dong, kalau Tuhan Yesus itu ada di satu tempat, pasti akan banyak orang yang mau mendengar firman-Nya, yang mau mendengar cerita firman Tuhan. Wah, karena di situ juga Tuhan menyembuhkan yang sakit. Waduh, maka banyak orang berkerumun, berkumpul. Nah, akhirnya Tuhan Yesus Dia mau beristirahat anak-anak, ya. Wah, lalu Dia berkata kepada muridnya, ayo kita jalan-jalan, tapi bukan jalan di darat, kita jalan-jalan di air, kita naik perahu. Ayo kita bertolak ke seberang, kita jalan-jalan. Wah, bener anak-anak. Murid-muridnya pun senang. Ya, sudah beberapa hari dia ikut Tuhan ke sana ke sini, jarang istirahat, badan capek. Dan kali ini Tuhan ajak jalan-jalan naik perahu. Wah, siapa yang pernah naik perahu coba? Ya, perahu itu seperti ini loh. Nah, ya, siapa yang pernah naik perahu seperti ini? Jarang bukan? Kalau kita naik Batam Jet, wah sering ya. Kalau kita naik Dumai Line juga sering. Tapi yang naik perahu kecil ini jarang. Perahu berlayar jarang. Kita pasti takut ya.
Wah, apalagi tidak bisa berenang. Tapi murid-muridnya kan kebanyakan nelayan. Jadi perahu ini adalah sahabatnya. Tidak takut dia. Wah, maka dia ingin beristirahat sambil berlayar. Begitu ya. Wah, ayo kita naik yo. Wah, mereka naik, anak-anak naik di perahu ini. Wah, ketika naik, wah, layarnya mulai dibuka. Wah, diikat begitu ya. Kapalnya mulai tertiup angin layarnya. Mulai jalan. Cing. Wah, murid-muridnya ada yang berdiri, terkena angin laut. Wah, seger sekali, enak begitu ya. Ada yang melihat cahaya yang memantul di air. Wah, senangnya begitu ya. Wah, ada yang melihat, wow, ada ikan. Wow, ada ikan. Di situ juga ada ikan. Wah, mereka senang sekali. Ada juga murid-muridnya yang main air. Ada juga yang suka iseng, suka ambil air, siramkan ke temannya. Wah, begitu ya. Wah, mereka di kapal asik sekali. Mereka senang sekali anak-anak. Wah, tapi Tuhan Yesus memang benar dia mau beristirahat. Dia tidur di perahu itu anak-anak. Ya, sementara muridnya menikmati pemandangan, main air, Tuhan Yesus tertidur. Wah, dia tertidur lelap sekali. Ya, dia tidur enak. Ketika Tuhan Yesus tidur, murid-muridnya sedang bercanda di kapal itu, main air, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang berbicara. Wah, tanpa disadari, tiba-tiba langit mulai gelap. Tiba-tiba langitnya gelap anak-anak. Wah, yang terang itu menjadi gelap begitu ya. Lalu cuacanya tambah dingin. Dan bukan hanya itu, angin mulai bertiup. Anginnya mulai kencang. Angin yang kencang itu menghantam air. Airnya mulai bergelombang. Begitu. Kalau airnya bergelombang, kapalnya tenang atau ikut goyang? Hah? Pasti ikut goyang kan? Wah, ketika muridnya bercanda tiba-tiba, iya. Wow, iya. Murid-muridnya kaget. Langit gelap. Mulai ada gelombang. Gelombangnya bukan sekali, 2 kali, tetapi berkali-kali, dan makin berkali-kali itu gelombangnya mulai kenceng. Anginnya mulai kuat. Begitu. Kapalnya mulai goyang sana, goyang sini. Yang tadinya ngomong jadi takut. Anak-anak yang tadinya main air dia jadi sembunyi. Wah, dia ketakutan. Padahal murid-muridnya itu kebanyakan adalah nelayan, tukang perahu. Tetapi kali itu mereka takut sekali. Wah, mereka tidak berani berdiri. Mereka mulai ambil sesuatu untuk buang air yang masuk ke dalam perahunya. Mereka mulai buang, mereka mulai tarik layarnya, lepas layarnya dikit, tarik lagi supaya arah anginnya mulai benar. Mereka berusaha setengah mati anak-anak. Tetapi gelombang itu terus menggoncangkan perahu itu. Wah, murid-muridnya ketakutan. Mereka di tengah-tengah ketakutan baru mereka lihat. Hah? Kok Tuhan Yesus tidur? Ya? Kok Tuhan Yesus tidak peduli sih sama kita? Kok Tuhan Yesus diam aja sih, malah dia tidur di situ? Wah,
Lalu murid-muridnya mulai kesel dia. Murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus, kamu tidak peduli kalau kami mau mati, kalau kami mau binasa. Begitu. Wah, lalu Tuhan Yesus bangun. Dia lihat langit hitam. Wah, dia sudah tahu. Wah, ada gelombang, dia sudah tahu. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya kepadaku? Ya, setelah Tuhan Yesus ngomong seperti itu, lalu Tuhan Yesus maju ke depan perahu itu, dan dia mulai mengangkat tangannya, anak-anak. Wah, lalu Tuhan Yesus berkata, diam, tenanglah. Wah, perkataan Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya takjub, mulutnya terbuka. Hah? Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus berkata, tenang, diamlah, angin yang kencang, gelombang yang besar, tiba-tiba berhenti. Angin yang kencang tiba-tiba lembut. Langit yang hitam mulai pudar. Wah, langitnya mulai terang. Wah, siapa yang bisa menghentikan angin, menghentikan badai, kalau bukan Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang memegang kuasa, kendali akan segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus. Wah, tapi murid-muridnya takut. Padahal selama Tuhan Yesus ada di perahu itu tidak akan pernah tenggelam. Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa juga menghentikan angin, badai dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tadi Pak Andes ngomong, siapa yang pernah takut? Semua orang pernah takut. Ya, mungkin kita takut tidur sendiri. Aduh, takut tidur sendiri. Kita tutup mata satu, buka, bayangin. Oh, jangan-jangan ada hantu. Jangan-jangan aku diganggu. Jangan-jangan ada yang datang. Oh, takut. Kita malam-malam mau ke toilet. Kita takut, Mama, Papa. Wah, ingat, ketika kita takut, kita ada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa memanggil nama Tuhan. Kenapa? Tuhan berkuasa atas hidup anak-anak. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi jangan takut. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan punya Tuhan yang mau mati untuk kita dan menyelamatkan, menebus segala dosa-dosa kita. Maka itu, jika kita mulai takut, datang kepada Tuhan. Ya, nah, ayat hafalan di hari Minggu ini yaitu di Mazmur 121 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana bunyinya? Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu akan menjaga hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayo anak-anak yang takut, yang sering ketakutan begitu ya. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup kita semua. Ya, inilah cerita firman Tuhan. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu online ya, dan jangan lupa hafalkan ayat yang sudah Pak Andes tadi ngomong ya. Sekarang kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Seringkali kami tidak percaya, seringkali kami kurang percaya kalau Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, bahkan Engkau yang mati bagi kami. Ampuni kami yang kurang percaya ini. Ajari kami anak-anak yang walaupun masih kecil untuk menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Ketika kami takut, ingatkan bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.